Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian dan teman-teman semua yang kami sayangi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai quantitative data analysis. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Di sini yang pertama ada Alexandra Soraya dengan NPM akhir 164. Kemudian ada Melina Amelia Ardi dengan NPM akhir 171. Selanjutnya ada Melati Cahyaning dengan NPM akhir 185. Dan ada Faiza Mahdiafidin dengan NPM akhir 193. Baik, setelah data kuantitatif dikumpulkan dari sampel representatif populasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Namun sebelum dapat mulai menganalisis data, ada beberapa langkah awal yang perlu diselesaikan. Langkah ini memastikan keakuratan, kelengkapan, kesesuaian data untuk analisis itu lebih lanjut. Nah, bab ini akan membahas langkah awal ini secara rinci. Nah, untuk mempersiapkan data untuk analisis, jadi setelah data itu diperoleh melalui kuesioner, data itu perlu dikodekan, diketik, dan diedit. Artinya, skema kategorisasi itu harus disiapkan sebelum data dapat diketik. Kemudian outlier, inkonsistensi, dan jawaban kosong jika ada harus ditangani dengan cara tertentu. Nah, selanjutnya akan dibahas yang pertama mengenai pengkodean dan entry data. Langkah pertama dalam persiapan data itu adalah pengkodean data. Jadi melibatkan pemberian nomor pada respon partisipan agar dapat dimasukkan ke dalam basis data. Yang pertama, untuk pengkodean data itu memberikan angka pada respon partisipan agar bisa dimasukkan ke dalam basis data. Jadi misal kayak dari kuesionernya itu untuk pilihan jawabannya itu bisa di angka 1 sampai 5, dari disagree sampai agree, atau enggak di 1 itu never, dan 5 itu always gitu. Untuk variabel demografis itu sering menggunakan dummy coding. Kalau 0 itu paruh waktu, misalnya kalau 0 paruh waktu, kalau nilainya 1 penuh waktu. Dan non respon itu bisa juga dikode dengan simbol 9 atau 99 atau dikasih kosong gitu. Yang penting konsisten. Dan untuk menghindari adanya kesalahan, minimal itu 10% dari kuesioner yang dikode itu diperiksa ulang. Selanjutnya ada entry data. Jadi setelah respon dikodekan, respon tersebut dimasukkan ke dalam basis data. Nah, data mentah itu dapat dimasukkan melalui program perangkat lunak apapun, misalnya SPSS yang tampak seperti spreadsheet. Jadi setiap baris itu sama dengan satu responden, setiap kolom sama dengan satu variabel. Nah, untuk kolom pertama itu sebaiknya dipakai untuk identifikasi kuesioner. Selanjutnya untuk mulai memasukkan tanggapan peserta ke dalam berkas data. Mengedit data. Jadi setelah data dimasukkan, data itu perlu diedit. Misal respon kosong itu harus ditangani dengan cara tertentu, dan data yang tidak konsisten itu harus diperiksa dan ditindaklanjutkan. Untuk pengeditan data itu berkaitan dengan pendeteksian dan pengoreksian data dan kelalaian yang tidak logis, tidak konsisten, atau ilegal dalam informasi yang dikembalikan oleh partisipan penelitian. Outlier, jadi nilai ekstrim yang jauh berbeda dari data lain. Nah, ini harus dicek apakah kesalahan itu memang data yang nyata. Kemudian data tidak konsisten, jadi jawabannya itu kontradiktif. Ini bisa diedit, tetapi harus hati-hati biar tidak menimbulkan bias. Lalu ada kode ilegal.
angka yang tidak sesuai dengan instruksi. Misal respon skala 1 sampai 5 tetapi ada 6. Kemudian ada kelalaian jawaban atau jawaban kosong. Jadi jika banyak yang tidak dijawab lebih besar dari 25%-nya gitu, itu kuesioner bisa dibuang. Dan jika hanya sedikit, ada beberapa cara. Yang pertama bisa diabaikan atau bisa diisi dengan rata-rata atau imputasi berdasarkan pola jawaban. Selanjutnya ada transformasi data. Transformasi data, sebuah variasi dari pengkodean data, adalah proses mengubah representasi numerik asli suatu nilai kuantitatif menjadi nilai lain. Data biasanya diubah untuk menghindari masalah pada tahap selanjutnya dari proses analisis data. Misalnya, para ekonom sering menggunakan transformasi logaritmik agar data terdistribusi lebih merata. Jika misalnya data pendapatan yang seringkali terdistribusi tidak merata direduksi menjadi nilai logaritmiknya, pendapatan tinggi akan dibawa mendekati batas bawah skala dan memberikan distribusi yang lebih mendekati kurva normal. Lalu jenis transformasi data lainnya adalah penilaian terbalik. Ambil contoh seperti ukuran ketidakadilan yang dirasakan dari kasus Excelsior Enterprise. Ketidakadilan yang dirasakan diukur dengan 5 item survei. Yang pertama ada, saya berinvestasi lebih banyak dalam pekerjaan saya daripada yang saya dapatkan darinya. Yang kedua ada, saya terlalu memaksakan diri memikirkan apa yang saya dapatkan sebagai balasannya. Ketiga, atas upaya yang saya berikan kepada organisasi, saya mendapatkan banyak imbalan. Dalam tanda kutip terbalik. Jika saya memperhitungkan dedikasi saya, organisasi seharusnya memberikan saya pelatihan praktis yang lebih baik. Dan yang kelima, secara umum, manfaat yang saya terima dari organisasi lebih besar dari upaya yang saya lakukan, dalam tanda kutip terbalik. Untuk item pertama, kedua, dan keempat, skor yang menunjukkan persetujuan tinggi akan menjadi negatif. Tetapi untuk pertanyaan ketiga dan kelima, skor yang menunjukkan persetujuan tinggi akan menjadi positif untuk menjaga konsistensi dalam arti suatu jawaban. Item pertama, kedua, dan keempat seharusnya diberi skor terbalik. Perhatikan bahwa kita mengukur ekuitas dan bukan ketidakadilan. Dalam kasus ini, angka 5, saya sepenuhnya setuju, akan diubah menjadi angka 1, saya sepenuhnya tidak setuju. Angka 4 menjadi angka 2, dan seterusnya. Transformasi data juga diperlukan ketika beberapa pertanyaan digunakan untuk mengukur satu konsep. Dalam kasus semacam itu, skor pada pertanyaan asli harus digabungkan menjadi satu skor, tetapi hanya setelah kita memastikan bahwa konsistensi antar item memuaskan. Selanjutnya, perlu dicatat bahwa sebaiknya disusun skema pengkategorian respon sedemikian rupa sehingga beberapa item yang mengukur suatu konsep dikelompokkan bersama. Jika pertanyaan yang mengukur suatu konsep tidak berurutan tetapi tersebar di berbagai bagian kuesioner, perlu diperhatikan untuk memasukkan semua item tanpa ada yang terlewat atau salah. Selanjutnya ada memahami data. Di sini kita dapat memperoleh gambaran tentang data dengan memperoleh ringkasan visual atau dengan memeriksa tendensi sentral dan dispersi suatu variabel. Kita juga dapat memahami data kita dengan memeriksa hubungan antara dua variabel. Nah, di sini itu tergantung pada skala pengukuran kita, modus, median atau rata-rata, dan semi rentang interkuartil, deviasi standar atau varians akan memberi kita gambaran yang baik tentang bagaimana peserta dalam penelitian kita bereaksi terhadap item dalam kuesioner. Statistik ini dapat diperoleh dengan mudah dan akan menunjukkan apakah respon berkisar dengan memuaskan pada skala tersebut. Jika respon terhadap setiap item individu dalam skala tidak memiliki sebaran rentang yang baik dan menunjukkan variabilitas yang sangat kecil,
maka peneliti dapat menduga bahwa pertanyaan tertentu mungkin tidak dirumuskan dengan tepat. Bias, jika ada, juga dapat dideteksi jika responden cenderung merespon dengan cara yang sama untuk semua item, yaitu mereka hanya terpaku pada poin-poin tertentu pada skala tersebut. Kita ingat bahwa jika tidak ada variabilitas dalam data, maka tidak ada varians yang dapat dijelaskan. Dengan demikian, merasakan data merupakan langkah pertama yang diperlukan dalam semua analisis data. Berdasarkan perasaan awal ini, analisis lebih lanjut yang lebih terperinci dilakukan untuk menguji kebaikan data. Lalu selanjutnya ada frekuensi. Frekuensi ini merujuk pada beberapa kali sebagai subkategori fenomena tertentu terjadi yang darinya presentase dan presentase kumulatif kemunculannya dapat dihitung dengan mudah. Lalu ada diagram batang dan diagram lingkaran. Frekuensi juga dapat ditampilkan secara visual sebagai diagram batang, histogram, dan diagram lingkaran. Diagram batang, histogram, dan diagram lingkaran membantu kita memahami data. Selanjutnya ada ukuran tendensi sentral dan dispersi. Ada 3 ukuran tendensi sentral, yaitu ada rata-rata, median, dan modus. Ukuran dispersi meliputi rentang deviasi standar varians, di mana ukuran kecenderungan sentral adalah rata-rata, dan rentang interkuartil, di mana ukuran kecenderungan sentral adalah median. Jadi ukuran tendensi sentral yaitu rata-rata, ada rata-rata. Rata-rata adalah ukuran tendensi sentral yang memberikan gambaran umum data tanpa perlu membanjiri data dengan setiap observasi dalam suatu set data. Misalnya, Departemen Produksi mungkin menyimpan catatan rinci tentang beberapa banyak unit produk yang diproduksi setiap harinya. Namun, untuk memperkirakan persediaan bahan baku yang mungkin ingin diketahui manajer, hanyalah berapa banyak unit per bulan rata-rata yang telah diproduksi departemen selama 6 bulan terakhir. Ukuran tendensi sentral ini, yaitu rata-rata, dapat memberikan gambaran yang baik kepada manajer tentang jumlah bahan baku yang disimpan. Rata-rata dari sekumpulan 10 pengamatan adalah jumlah dari 10 pengamatan individual dibagi dengan 10. Lalu ada median, adalah item sentral dalam sekelompok observasi ketika diurutkan dalam urutan menaik atau menurun. Lalu ada modus, dalam beberapa kasus kumpulan pengamatan tidak dapat direpresentasikan secara bermakna melalui nilai rata-rata atau median, tetapi dapat ditunjukkan oleh fenomena yang paling sering terjadi. Misalnya, di sebuah departemen terdapat 10 wanita kulit putih, 24 pria kulit putih, dan 3 wanita Afrika Amerika, dan 2 perempuan Asia. Kelompok yang paling sering muncul modusnya adalah laki-laki kulit putih. Baik mean maupun median tidak dapat dihitung atau diterapkan dalam kasus ini. Juga tidak ada cara untuk menunjukkan ukuran dispersi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan ukuran penyebaran atau dispersion. Nah, karena mengetahui rata-rata saja tidak cukup, karena 2 kelompok data bisa punya rata-rata yang sama, tetapi kondisi sebenarnya sangat berbeda. Hal inilah yang membuat kita membutuhkan ukuran penyebaran atau dispersion. Nah, kita ambil contoh sederhana. Misalnya perusahaan A menjual 30, 40, dan 50 unit dalam 3 bulan. Sedangkan perusahaan B menjual 10, 40, dan 70 unit. Kedua perusahaan sama-sama punya rata-rata 40, tetapi jelas pola penjualan perusahaan B lebih naik turun, lebih sulit diprediksi. Nah, dari sini kita bisa lihat ukuran rata-rata saja tidak bisa memberi gambaran lengkap. Kita butuh tahu juga seberapa jauh data menyebar dari nilai tengahnya. Nah, ada 3 ukuran dasar penyebaran. Yang pertama adalah range, yaitu nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Ini cara paling sederhana, tetapi hanya melihat ekstrim saja. Kemudian yang kedua yakni variance, yaitu menghitung rata-rata dari kuadrat selisih setiap nilai dengan mean. Semakin besar variance, semakin tidak konsisten data kita. Kemudian yang ketiga, standard deviation atau simpangan baku, yaitu akar kuadrat dari variance. Jadi standar deviasi
lebih mudah dipahami karena kembali ke satuan data aslinya. Misalnya, kalau standar deviasi penjualan adalah 8, artinya rata-rata perbedaan penjualan dari min sekitar 8 unit. Nah, standar deviasi punya aturan menarik dalam distribusi normal. Sekitar 68% data jatuh dalam satu simpangan baku dari min, 95% dalam 2 simpangan baku, dan hampir semua dalam 3 simpangan baku. Jadi dengan hanya tahu min dan standar deviasi, kita bisa membayangkan penyebaran keseluruhan data. Nah, selain itu, kalau ukuran pemusatan kita pakai median, maka ukuran penyebarannya juga berbeda. Ada percentiles, quartiles, dan juga deciles. Nah, percentiles membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Quartiles membagi data menjadi 4 bagian, dan deciles menjadi 10 bagian. Misalnya, kalau seorang siswa ada di persentil ke-90, itu artinya dia lebih tinggi dari 90% siswa lain. Ada juga interquartile, range atau IQR, yaitu Q3 dikurangi dengan Q1 yang menunjukkan 50% tengah data. Nah, keunggulan IQR adalah tidak terpengaruh oleh outlier, jadi lebih stabil untuk membandingkan kelompok. Misalnya kalau Q1 gaji adalah 3 juta dan Q3 adalah 7 juta, berarti separuh karyawan bergaji di antara 3 sampai dengan 7 juta. Walaupun mungkin ada satu orang yang bergaji 50 juta. Jadi ukuran penyebaran ini penting karena membantu kita memahami apakah data stabil dan konsisten atau justru berfluktuasi besar. Dengan itu keputusan bisnis atau penelitian jadi lebih akurat. Nah, setelah kita bisa menggambarkan satu variabel dengan baik, pertanyaan berikutnya adalah apakah ada hubungan antara dua variabel? Dalam penelitian, kita sering ingin tahu apakah dua faktor berjalan bersama atau tidak. Nah, cara mengeceknya tergantung jenis datanya. Kalau datanya ordinal, yaitu data yang berupa peringkat, kita bisa menggunakan Spearman's Rank Correlation atau Kendall's Rank Correlation. Nah, keduanya melihat apakah peringkat tinggi di satu variabel biasanya terkait dengan peringkat tinggi atau rendah di variabel lain. Nah, kalau datanya nominal, yaitu kategori tanpa urutan, kita bisa menggunakan chi-square test. Rumusnya seperti pada slide, yakni chi-square sama dengan jumlah dari, buka kurung, O sub I dikurangi E sub I, pangkat 2, lalu dibagi dengan E sub I, tutup kurung. Atau chi-square dihitung dari selisih antara nilai yang diamati dengan nilai yang diharapkan pada tiap kategori. Lalu selisihnya dikuadratkan, dibagi dengan nilai yang diharapkan, dan akhirnya semua dijumlahkan. O adalah frekuensi yang kita amati langsung dari data, E adalah frekuensi yang kita harapkan kalau tidak ada hubungan antara variabel. Jadi, kita bandingkan antara kenyataan dan harapan. Kalau hasil chi-square kecil, berarti data nyata mirip dengan yang diharapkan, jadi variabel kemungkinan besar independen. Nah, kalau hasilnya besar, berarti ada perbedaan nyata. Artinya variabel kemungkinan saling terkait. Nah, sekarang kita bahas tentang korelasi. Korelasi digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel yang berbentuk interval atau rasio. Bedanya dengan uji hubungan yang lain, korelasi bukan hanya menunjukkan ada hubungan atau tidak, tapi juga menunjukkan seberapa kuat hubungan itu, dan apakah arahnya positif atau negatif. Nah, korelasi punya nilai antara minus 1 sampai dengan plus 1. Kalau mendekati plus 1, berarti hubungannya positif yang kuat. Misalnya, semakin lama seseorang belajar, biasanya nilai ujiannya semakin tinggi. Kalau mendekati minus 1, berarti hubungan negatif yang kuat. Contoh paling umum adalah harga dan penjualan. Semakin tinggi harga, penjualan biasanya turun, sedangkan kalau nilainya mendekati 0, itu artinya hampir tidak ada hubungan yang jelas antara dua variabel. Hal penting yang harus diingat adalah korelasi tidak berarti sebab akibat. Jadi meskipun dua hal bergerak bersama, bukan berarti yang satu menyebabkan yang lain. Nah, contoh sederhana, di musim panas biasanya penjualan es krim meningkat, dan pada waktu yang sama angka kecelakaan di kolam renang juga meningkat. Nah, keduanya meningkat bersamaan, jadi ada korelasi, tapi tentu saja makan es krim bukan penyebab orang tenggelam. Penyebab yang sebenarnya adalah musim panas yang membuat orang lebih sering berenang dan juga membeli es krim. Nah, selain melihat besar kecilnya angka korelasi, peneliti juga harus memastikan apakah hubungan itu signifikan. Biasanya digunakan standar P lebih kecil 0,05. Nah, kalau hasilnya signifikan, maka bisa dikatakan hubungannya terlihat itu nyata, bukan sekedar kebetulan. Nah, misalnya ada korelasi sebesar 0,56 dengan tingkat signifikansi 0,01, itu artinya ada hubungan positif yang cukup kuat dan kita hampir yakin sepenuhnya bahwa hubungan itu memang benar ada. Jadi, korelasi adalah alat yang sangat berguna untuk memahami pola hubungan antar variabel. Tetapi, kita harus hati-hati dalam menafsirkannya, karena korelasi hanya menunjukkan hubungan, bukan sebab akibat.
Baik, materi selanjutnya adalah menguji kebaikan ukuran, di mana menguji kebaikan ukuran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah keandalan dan yang kedua adalah keabsahan. Nah, di slide ini saya akan membahas mengenai keandalan terlebih dahulu. Nah, reliabilitas suatu pengukuran itu ditentukan dengan menguji konsistensi dan stabilitas, di mana konsistensi itu menunjukkan seberapa baik item-item yang mengukur suatu konsep saling berkaitan sebagai satu set. Alpha Cronbach itu adalah koefisien reliabilitas yang menunjukkan seberapa baik item-item dalam suatu set berkorelasi positif satu sama lain, di mana alpha Cronbach itu dihitung berdasarkan rata-rata interkorelasi antar item yang mengukur konsep tersebut. Jika semakin dekat alpha Cronbach dengan 1, maka semakin tinggi reliabilitas konsistensi internalnya. Nah, ukuran reliabilitas konsistensi lain yang digunakan dalam situasi spesifik itu adalah koefisien reliabilitas belas tengah. Karena koefisien ini itu mencerminkan korelasi antara dua bagian dari satu set item. Koefisien yang diperoleh akan bervariasi tergantung pada bagaimana skala tersebut itu dibagi. Terkadang reliabilitas belas tengah itu diperoleh untuk menguji konsistensi ketika lebih dari satu skala, dimensi atau faktor dinilai. Nah, item-item di setiap dimensi atau faktor itu dibagi berdasarkan logika yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian pada bagian keandalan itu ada Excelsior Enterprises atau memeriksa keandalan ukuran multi-item. Nah, karena persepsi kesetaraan, kelelahan, pengayaan pekerjaan, dan niat untuk keluar diukur dengan skala multi-item, konsistensi jawaban responden terhadap item skala itu harus diuji untuk setiap pengukuran, di mana secara umum reliabilitas kurang dari 0,6 itu dianggap buruk dan reliabilitas dalam rentang 0,7 dianggap dapat diterima. Sedangkan reliabilitas di atas 0,8 itu dianggap baik. Nah, dengan demikian, reliabilitas konsistensi internal dari ukuran yang digunakan dalam penelitian ini itu dapat diterima untuk ukuran niat meninggalkan dan baik untuk ukuran lainnya. Semua item itu berkata negatif dalam kuesioner harus dibalik terlebih dahulu sebelum item tersebut itu diajukan untuk uji reliabilitas, kecuali jika semua item yang mengukur suatu variabel itu berada dalam arah yang sama. Reliabilitas yang diperoleh itu akan salah. Nah, jika kita mengeluarkan salah satu item dari ukuran, alpha Cronbach dari ukuran 3 item yang baru itu akan menjadi 0,777. Nah, ini berarti alpha akan turun jika kita mengeluarkan item 1 dari ukuran kita. Demikian pula jika kita mengeluarkan item 2, alpha kita itu akan turun menjadi dari item kita itu alpha kita akan turun dan menjadi 0,788. Nah, dari angka tersebut itu kita dapat perhatikan bahwa meskipun alpha kita akan meningkat jika kita mengeluarkan salah satu item, kita tidak akan mengeluarkannya karena ada dua alasan. Di mana yang pertama itu adalah alpha kita itu di atas 0,7 sehingga kita tidak perlu melakukan tindakan perbaikan apapun. Kemudian alasan kedua itu adalah jika kita mengeluarkan salah satu item, keabsahan ukuran kita itu mungkin akan berkurang. Nah, biasanya menghilangkan suatu item meskipun meningkatkan reliabilitas pengukuran dari kita, itu mempengaruhi validitas pengukuran secara negatif. Selanjutnya, bagian kedua dari menguji kebaikan ukuran itu adalah mengenai keabsahan. Nah, validitas faktorial itu dapat ditentukan dengan mengirimkan data untuk analisis faktor. Nah, hasil analisis faktor, suatu teknik multivariat, itu akan mengonfirmasi apakah dimensi yang diteorikan muncul atau tidak. Analisis faktor-faktor ini mengungkapkan apakah dimensi-dimensi tersebut memang dimanfaatkan oleh item-item dalam pengukuran sebagaimana diteorikan. Validitas terkait kriteria itu dapat ditetapkan dengan menguji kekuatan pengukuran untuk membedakan individu yang diketahui berbeda.
Sedangkan validitas konvergen itu dapat terbentuk apabila ada tingkat korelasi yang tinggi antara dua sumber berbeda yang menanggapi pengukuran yang sama. Misalnya, itu baik atasan maupun bawahan merespon secara serupa terhadap pengukuran sistem penghargaan yang dirasakan yang diberikan kepada mereka. Kemudian, validitas diskriminan itu dapat ditetapkan ketika dua konsep yang sangat berbeda tidak berkorelasi satu sama lain. Misalnya itu adalah keberanian dan kejujuran, kepemimpinan dan motivasi, sikap dan perilaku. Nah, validitas konvergen dan diskriminan itu dapat ditetapkan melalui matriks multimetode atau multi-trait. Nah, dalam bagian keabsahan ini ada Excelsior Enterprises Statistik Deskriptif bagian 2. Nah, statistik deskriptif seperti nilai maksimum, minimum, rata-rata, deviasi standar, dan varians itu kini dapat diperoleh untuk variabel independen dan dependen, multi-item yang diskalakan interval. Nah, lebih lanjut, matriks korelasi itu juga dapat diperoleh untuk memeriksa bagaimana variabel-variabel dalam model kita itu saling terkait. Nah, statistik deskriptif seperti nilai maksimum, minimum, rata-rata, persimpangan baku, dan varians itu diperoleh untuk variabel independen dan dependen berskala interval dalam studi Excelsior Enterprises. Jika korelasi antara variabel independen itu tidak melebihi 0,272, maka korelasi antar variabel independen itu tidak akan lebih tinggi dari 0,272. Nah, variabel independen sangat tinggi, misalnya 0,75 dan lebih. Kita mungkin akan mengalami kolinearitas atau masalah dalam analisis regresi kita. Nah, setelah kita memperoleh statistik deskriptif untuk variabel-variabel dalam penelitian kita itu, kita dapat menguji hipotesis yang kita buat. Baik, sekian video presentasi kelompok kami mengenai kuantitatif data analisis. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.